Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Fauzan Aji Prayoga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari yang telah diajarkan, yaitu array dan array list. Langsung saja mungkin. Array itu adalah objek yang menyimpan beberapa variabel dengan tipe data yang sama atau homogen. Jadi kumpulan dari data-data yang bertipe data yang sama, mungkin seperti itulah. Yang tentunya bisa diakses menggunakan indeks. Apa itu indeks? Nah, kita lihat ini. Nah, inisialisasi array atau definisian array itu ada dua. Yang pertama adalah inisialisasi otomatis. Nah, untuk ini pertama kita definisikan tipe datanya dulu, in, terus jangan lupa kurung buka kurung tutup seperti ini, terus nama arraynya atau nama arraynya, terus isinya. Nah, ini kita mengabaikan indeks kalau pengisian otomatis. Nah, indeks itu kan dimulai dari ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeksnya ini total ada 5. Nah, mungkin seperti itu. Jadi nanti ini otomatis akan dibuatkan indeksnya oleh Java. Nah, yang kedua adalah inisialisasi manual. Nah, inisialisasi manual itu kita pertama mendefinisikan langsung indeksnya ada berapa. Ya, ini ada tipe datanya, terus nama array, new, double, pembuatannya seperti pembuatan kelas ya. Terus ini indeksnya ada 2. Nah, 2 ini berarti ada 0, 1, 2. Nah, berarti ada 3 datanya nanti. Seperti ini. Untuk memasukkannya seperti ini, kita panggil namanya, terus indeksnya ke berapa, 0, terus isinya 4,8 misal, terus seperti ini, misal indeks ke 1, terus indeks ke 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya array tipe data char. Ada tipe data char atau huruf atau karakter. Tipe char atau karakter itu pembuatannya seperti ini. Selanjutnya array tipe data string. Nah, untuk string bisa dibuat seperti ini. Nah, untuk pemanggilannya, misal kita menggunakan pemanggilan system out println, kita definisikan namanya. Misal kita panggil array yang ini nama buah, terus indeksnya seperti ini. Maka akan tampil, misal indeks ke 0, maka tampil salah, indeks kedua 0. Atau mungkin kalian juga bisa memanggil nama, misal indeks ke 0 berarti ya S, indeks ke 1 berarti A. Nah, seperti itu. Nah, lanjut array multidimensi. Nah, array multidimensi itu array yang ada beberapa dimensi, atau lebih jelasnya ada array di dalam array. Nah, itu gimana tuh? Nah, seperti ini. Nah, pembuatannya seperti ini. Inisialisasinya, indeksnya ada 2, misal ada 2 dimensi, maka kita buat indeksnya ada 2. Nah, yang seperti aku bilang tadi, ada array di dalam array. Nah, ini kan ada indeks 2, berarti kan ada 0, ini indeks ke pertama, indeks ke 0 ini, terus ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Terus ada 3, berarti ada 4 data lagi di dalam indeks ke 0. Ini ada 1, 2, dan 3 itu, dan 4. Jadi ada array di dalam array. Itu namanya array multidimensi. Nah, array of object. Kalau sebelumnya kita itu kan membuat array yang sesuai pada umumnya. Yang pada umumnya di bahasa pemrograman lain kan kita buatnya seperti itu, misal di C atau di yang bahasa pemrograman lainnya lah, seperti itu Kak. Ini kalau
pembuatan array yang ada di pemrograman Java dan menggunakan sistem PPO atau pemrograman basis objek atau mengacu ke dalam objek. Kita bisa menggunakan seperti ini. Misal kita membuat data MHS Adam UMHS. Nah ini kita udah seperti ini. Misal ada untuk membuat arraynya kita bisa seperti ini, MHS Adam UMHS Adam seperti ini. Oke. Nah ini ini kita udah ada konstruktornya ya di dalam kelas MHS atau mahasiswa untuk mengeset data nama. Misal kita akan memasukkan Adam, itu kan nama, jadi nanti di set ke nama. Nah dan seterusnya. Ini mungkin tidak bagus sih, karena nanti kita bakal membuat pemanggilannya, nanti kita akan membuat pemanggilan seperti ini. Nah itu sangat menyusahkan bila kita memanggil data yang banyak. Misal kita mau menggunakan looping nih, mau memanggil semua data, kita harus menuliskan kode satu-satu seperti ini. Ada get nama, misal kita mau manggil namanya Fikri get nama, tidak bisa menggunakan looping. Nah, bagaimana agar kita bisa menggunakan looping atau gitu, bisa menggunakan seperti ini. Misal aku di sini membuat data mahasiswa atau kelas mahasiswa dulu. Nah itu ada properti nama, alamat, dan umur. Kita buat konstruktornya yaitu nama, alamat, umur. Di sini ini parameternya, terus langsung kita set ke nama, set alamat, terus disumur. Ini juga bisa menggunakan disumur sih, tapi untuk pembeda saja, bisa biar kalian tahu. Ini kan memanggil metode set nama ya, isinya juga sama, jadi sama saja sih. Oke. Udah ini kelas mahasiswanya. Dan ini pembuatan ini pembuatan objek dari mahasiswa atau array dari mahasiswa tadi yang terus ini kita definisikan MHS A11, ini nama arraynya, new MHS, terus kita buat 5 itu kita indeksnya ada 5, berarti ada 6 data ya. Terus ini ada A1 indeks ke 0, isinya seperti ini, Nah ini kita sebenarnya bisa menggunakan looping, tapi untuk memperjelas saja ya. Nah mungkin bisa menginputkan data atau set sistem in, atau menggunakan library sistem in atau buffer apa itu ya, yang lainnya. Terus bisa menggunakan looping untuk menginputkan ke parameter dari MHS ini. Dan pemanggilannya bisa kita gunakan looping karena ini bersifat array atau menggunakan indeks. Maka ini kita definisikan di sini, nama ke i, terus A11 i, nanti looping 0 1 2 3 4 5, terus seperti itu. Nanti akan menampilkan sebuah nama. Oke. Selanjutnya array list. Array list itu apa sih? Merupakan kelas turunan dari list yang memiliki ukuran list yang bisa bertambah, atau nanti datanya bisa bertambah tanpa kita mendefinisikan indeksnya. Kalau tadi kan kita harus mendefinisikan indeksnya. Misal kita mau ada array HS, maka indeksnya ada 5. Ini mau ada 6, berarti indeksnya ada 5. Nah ini tanpa kita mendefinisikan indeksnya bisa itu. Nah itu apa sih ya? Array list itu ya salah satu bagian dari generic programming pada Java. Itu sih suatu teknik pemrograman dari pembentukan variabel atau metode atau kelas yang dapat digunakan untuk semua jenis tipe data. Nah seperti yang
seperti yang jelaskan ini, yaitu nanti ArrayList bisa menggunakan semua jenis tipe data, dan dia udah ada nih di menggunakan generic structure dari PBO atau pemrograman berbasis objek, yang bisa menggunakan variabel, metode, atau kelas. Nah, metode pada ArrayList. Nah, ini metodenya. Ada size, add, get, empty index, content, set, remove, atau yang lainnya, atau yang lainnya bisa dipelajari, dicari-cari informasinya. Nah, ini yang aku tulis ada ini aja. Misal add untuk mencari panjang ArrayList, add untuk menambah elemen baru, get untuk mengambil elemen. Nah, bisa baca sendiri nanti. Nah, ini pembuatannya. Oh iya, aku lupa menuliskan di sini. Sebenarnya ArrayList itu ArrayList itu adalah sebuah library, seperti kayak untuk memasukkan data itu kan kita menggunakan library sistem in itu ya, menggunakan library atau buffer ID itu juga bisa untuk library untuk memasukkan data. Nah, ini library ArrayList. Nah, itu maka kita harus mendefinisikan atau memanggil library tersebut. Nah, seperti ini, Java until ArrayList. Kita import dulu Java until ArrayList, maka kita bisa menggunakan ini ArrayList tersebut. Oke, lanjut. Oke. Nah, sudah itu kita buat seperti ini, kita buat ArrayList ini namanya new ArrayList ya, seperti pendefinisian sebuah kelas atau instansi sebuah objek, yaitu namanya AL dari ArrayList, dari kelas ArrayList. Setelah kita mendefinisikan instansi objek ini, maka kita bisa menggunakannya. Misal kita buat sistem outprintln ukuran AL sama AL size. Nah, ini kita bisa menghitung berapa data yang ada di sini. Misal kita menggunakan AL size. Ini print, karena belum ada maka AL-nya masih 0 atau AL size-nya masih 0. Terus kita tambahkan AL.add 3. Add itu kan seperti yang tadi kan menambahkan data. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi kan tipe datanya bisa berbeda-beda ya. Kalau di ArrayList bisa, ini kan kita menggunakan tipe data double, ini char, ini integer, terus ini ada multidimensi. Nih ya, atau ada array di dalam ArrayList juga bisa. Terus untuk pemanggilannya, ukuran untuk setelah kita tambah maka datanya akan bertambah, ini jadi 4. Nah, ada 4 data, terus dikurangi 1 dan di remove menggunakan metode remove jadi 3. Terus kita panggil lagi size-nya, ini 3. Terus kita buat misal untuk menampilkan semua data, kita bisa menggunakan for atau yang perulangan yang lain. Kalau aku di sini menggunakan for, kita definisikan in i sama dengan 0. Kita buat indeksnya dulu, kita nolkan, terus i lebih kecil dari b nya itu yaitu size, yaitu size-nya tadi 3. Jadi i kurang dari 3 plus seperti itu. Terus kita tampilkan seperti ini, maka datanya akan tampil. Nah, mungkin itu saja penjelasan ArrayList atau review array dan ArrayList dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.